Mereka bilang kamu terlalu diam, terlalu tenang, tidak vokal, tidak keras. Padahal mereka tak tahu bahwa samurai sejati tak perlu mengayunkan pedangnya hanya untuk menakut-nakuti. Kadang, yang paling berbahaya adalah mereka yang terlihat paling sunyi. Dalam sejarah Jepang, ada satu nama yang tak pernah tertandingi. Miyamoto Musashi, 50 duel. Tak satu pun ia kalah, bukan karena ia paling kuat, tapi karena ia paling tenang. Musashi tak banyak bicara. Ia membaca lawannya dalam diam, mengukur jarak, menganalisis gerak, dan saat pedangnya bergerak, segalanya sudah berakhir. Kamu seperti Musashi. Tidak ribut, tidak agresif, tapi kamu tahu kapan harus berdiri. Karena kekuatan sejati bukan tentang suara yang paling nyaring, tapi tentang siapa yang tetap berdiri saat semua orang sudah kehilangan kendali. Pedang yang tajam tak perlu digertakkan. Ia hanya perlu satu tebasan, dan dunia tahu ia ada. Musashi hidup dalam jalan sunyi. Ia tidak butuh pengakuan. Ia tidak meminta sorakan. Ia hanya setia pada satu hal, penguasaan diri. Dalam salah satu tulisannya, The Book of Five Rings, Musashi berkata, dari 1000 hari latihan dan 10.000 hari pengasahan, baru lahirlah seorang pendekar sejati. Ia tahu bahwa kekuatan tidak datang dari kemarahan, tapi dari ketekunan dan keheningan yang diasah dalam kesendirian. Kamu yang hari ini memilih diam bukan karena kalah, tapi karena kamu sudah tahu, emosi bukan senjata, ia justru celah. Biarkan orang lain menyangka kamu pasif. Biarkan mereka menilai kamu tidak berani. Karena seperti Musashi, kamu tidak bertarung untuk terlihat hebat. Kamu hanya bertarung jika benar-benar perlu. Jangan ubah ketenanganmu hanya karena dunia suka keramaian. Laut terdalam pun terlihat paling tenang di permukaan. Dan Musashi bukan legenda karena sorak-sorai, tapi karena keheningannya yang mematikan. Jika kamu merasa sendirian karena berbeda, ingat, seorang legenda tidak berjalan di jalan ramai. Ia menciptakan jalannya sendiri. Langit pertama adalah kenyataan. Langit kedua adalah harapan. Jika kamu merasa tersesat di tengah badai, biarlah kami jadi bintang kecil yang menuntun arahmu. Follow dan subscribe Langit Kedua, karena setiap jiwa pantas mendapat cahaya, meski hanya seberkas dari balik awan kelabu.